Maulana Magdu. Saya Samur Parisi, saya Muhammad Imron, dan saya Ahmad Rafi. Jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan uji coba reaksi endoterm mengenai pengendalian api, udara, dan air. Nah, pada praktikum kali ini sangat menarik sekali untuk kita amati ya teman-teman. Nah, pada presentasi kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana untuk mengamati konsep reaksi endoterm. Reaksi ini akan kita amati dengan eksperimen sederhana menggunakan alat dan bahan yang mudah kita temui. Melalui percobaan ini kita akan mengamati bagaimana perubahan suhu menyebabkan reaksi endoterm. Sebelum kita mulai percobaan reaksi endoterm, mari kita bahas apa itu reaksi endoterm. Reaksi endoterm sendiri adalah reaksi yang menyebabkan penyerapan energi panas dari lingkungan ke sistem agar reaksi bisa berlangsung. Energi ini biasanya diambil dari lingkungan di sekitar reaksi, sehingga suhu di sekelilingnya turun. Mari kita buat lebih sederhana. Bayangkan ada reaksi yang membutuhkan energi, seperti kita yang membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Bedanya, reaksi endoterm memakan panas dari lingkungan. Nah, untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini cukup sederhana dan mudah untuk kita dapati, yaitu alat dan bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah piring. Digunakan untuk meletakkan air yang berwarna dan lilin. Piring ini juga membantu kita melihat air yang akan masuk ke dalam gelas setelah lilin padat. Dan alat dan bahan yang kedua yaitu air yang berwarna, yang berfungsi untuk mengamati perpindahan energi dari lingkungan ke sistem. Dan alat dan bahan yang ketiga yaitu lilin, yang merupakan salah satu senyawa hidrokarbon dengan rumus C17H36 atau disebut dengan parafin. Dan alat dan bahan yang keempat yaitu adalah korek api yang berfungsi untuk menyalakan api pada lilin. Dan alat dan bahan yang terakhir yakni gelas bening, digunakan untuk menutup lilin dan menciptakan ruang yang tertutup setelah lilin padam. Gelas ini juga memungkinkan kita melihat perubahan pada air cat, seperti air yang berwarna ketika masuk ke dalam gelas bening. Nah, alat-alat ini akan membantu kita menciptakan reaksi endoterm sederhana yang bisa kita amati. Oke, setelah Romi sudah menjelaskan alat dan bahannya, kita langsung saja melakukan praktikum pengamatan yang akan dilakukan. Nah, langkah-langkah yang pertama, kita letakkan piring di atas meja. Lalu yang kedua, letakkan lilin di tengah-tengah piring. Lalu kita tempelkan. Setelah itu kita nyalakan apinya terlebih dahulu. Nah, setelah sudah menyala seperti ini, kita teteskan lilin tersebut agar nempel ke si piring. cairan berwarna di bawahnya lilin, kita tunggu beberapa detik, lalu kita tutup lilin tersebut dengan gelas kaca bening.
lalu kita tutup. Kita tunggu apa reaksi yang terjadi pada lilin tersebut ketika ditutup oleh gelas kaca. Nah, saat gelas mulai menutupi lilin, perhatikan apa yang terjadi pada lilin tersebut ketika ditutup oleh gelas kaca. Nah, yang terjadi di sini, oksigen yang berada di dalam gelas kaca itu akan habis karena pembakaran itu harus ada sumber api dan juga oksigen. Nah, kenapa air ini bisa masuk? Karena salah satu celah oksigen itu bisa masuk adalah lewat bawah, karena di bawah ini ditutupi oleh air, maka airnya tersebut akan naik ke atas. Lalu, oke, berdasarkan praktik yang sudah kita amati, kita sudah lihat lilin yang dijalankan lalu ditutup dengan gelas. Nah, hal ini kita mendapatkan dua hal yang menarik. Yang pertama yaitu setelah beberapa detik lilin akan padam. Nah, ini terjadi karena oksigen di dalam gas tersebut habis terbakar oleh si lilin. Lalu sehingga nyala api itu tidak akan bisa bertahan. Nah, karena syarat terjadinya pembakaran itu harus ada sumber api dan juga ada oksigen. Nah, setelah itu saya akan memberitahukan reaksi yang terjadi pada pengamatan yang sudah dilakukan tadi. Nah, di sini terdapat C17H36 plus 26O2 yang mana hasil reaksi tersebut menjadi 18H2O2 plus energi panas dan cahaya. Nah, saat lilin dinyalakan, panas dan api itu melelehkan lilin yang ada di sekitar. Nah, lilin tersebut meleleh menguap menjadi parafin, yang mana parafin itu kemudian terbakar oleh si udara. Kemudian gas parafinnya tersebut yang bereaksi dengan oksigen O2, yang mana reaksi ini adalah pembakaran yang sempurna karena menghasilkan produk yang bersih, yaitu karbon dioksida dan H2O atau air. Kedua, setelah lilin padam, kita melihat air yang ada di luar gelas terserap atau tersedot masuk ke dalam gelas, dan ini terjadi karena suhu yang ada di dalam gelas itu menurun dan juga membuat tekanan udara yang ada di dalam gelas ini juga ikut menurun. Dan air, karena yang lebih tinggi itu tekanan udara yang berada di luar gelas itu tersedot masuk lewat air, dan air juga akan mengisi ruang-ruang kosong yang berada di dalam gelas tersebut. Dari sini kita bisa memahami bahwa panas bisa diambil dari lingkungan, dan juga kita juga bisa memahami bahwa itu adalah contoh dari reaksi endoterm, yang mana panas yang berada di lingkungan diserap masuk oleh sistem. Mungkin cukup ini praktikum dari kami. Kita bukan penyihir, tapi kita bisa melakukan praktikum dengan mahir. Kami dari Fakultas